Bayangkan sebuah tim raksasa yang dulu dikenal solid, kompak, dan penuh kejayaan tiba-tiba berubah jadi medan penuh intrik. Itulah yang sekarang terjadi di tim pabrikan Ducati, di mana hadirnya Marc Marquez justru menjadi racun mematikan bagi Francesco Bagnaia. Ya, ini opini saya, dan saya ingin menegaskan sekali lagi, Marc Marquez adalah racun berbahaya buat Bagnaia, dan kalau Bagnaia ingin selamat, dia harus segera minggat dari Ducati sebelum karirnya benar-benar hancur. Coba kita lihat fakta yang ada di musim 2025. Ducati mendatangkan Marc Marquez dengan harapan bisa menambah daya magis di lintasan, dan terbukti, Marquez langsung menguasai kompetisi. Dari 16 balapan, Marquez sudah mengoleksi 14 podium dengan 11 kemenangan. Itu angka gila yang bahkan membuat pebalap lain seperti cuma jadi penggembira di lintasan. Marc benar-benar jadi alien yang tidak bisa dibendung. Tapi masalahnya, semua itu datang dengan harga yang mahal. Karir Bagnaia mulai tergerus perlahan-lahan. Bagnaia yang dulu dielu-elukan sebagai murid kesayangan Valentino Rossi, juara dunia 2022 dan 2023, kini harus rela jadi bayangan. Dari 16 seri, Bagnaia baru meraih 7 podium dengan 1 kemenangan. Angka itu jelas memalukan kalau dibandingkan dengan rekan setimnya. Dia bahkan sudah tertinggal jauh di klasemen dengan selisih 275 poin dari Marquez. Dan ironisnya, di dalam satu tim yang sama, Bagnaia seakan tidak punya ruang untuk bernapas. Inilah racun sebenarnya dari kehadiran Marc Marquez. Dia memang membawa kemenangan, tapi dia juga menggerogoti psikologi, mental, dan posisi Bagnaia dalam tim. Bagnaia yang dulu jadi wajah Ducati, sekarang hanya figuran. Dari sisi media, semua sorotan lari ke Marquez. Dari sisi sponsor, tentu mereka lebih memilih mendukung nama besar yang sedang berada di puncak. Dan dari sisi teknis, siapa yang bisa jamin kalau Ducati tidak lebih memprioritaskan feedback Marquez dibandingkan Bagnaia? Jangan lupa, Marquez adalah pembalap yang punya pengalaman panjang membangun motor juara, dan dia tahu bagaimana memaksa tim untuk menuruti keinginannya. Kalau kita tarik ke belakang, Ducati adalah tim yang identik dengan politik internal. Sejarah sudah menunjukkan bagaimana Jorge Lorenzo dulu sempat berkonflik dengan Andrea Dovizioso. Sekarang pola yang sama berulang, hanya saja skalanya lebih besar. Marquez bukan Lorenzo. Marquez jauh lebih licin, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih haus akan dominasi. Bagnaia jelas kalah kelas kalau bicara soal pengalaman, mental tempur, dan trik politik di dalam tim. Makanya, saran Tony Elias yang mengatakan Bagnaia harus mulai memikirkan jalan keluar sangat masuk akal. Kalau Bagnaia tetap bertahan di Ducati, dia hanya akan makin tergerus. Fans mungkin masih mendukung, tapi seiring waktu, rasa frustrasi akan memakan dirinya. Apalagi kalau tiap minggu dia harus menelan kenyataan pahit melihat Marquez berdiri di podium tertinggi, sementara dirinya hanya jadi penggembira. Itu bukan hanya soal statistik, tapi soal harga diri seorang juara dunia. Opini saya tegas, Bagnaia sebaiknya segera minggat. Entah pindah ke Aprilia yang sedang naik daun, atau bahkan ke Yamaha yang mulai bangkit dengan proyek mesin V4 mereka. Di luar Ducati, Bagnaia mungkin bisa kembali menemukan dirinya sebagai pebalap utama. Di Ducati, dia hanya akan jadi wingman untuk Marquez, dan itu peran yang pasti dia benci. Banyak yang bilang, persaingan internal itu bagus. Tapi jangan salah, persaingan internal bisa menghancurkan. Lihat saja apa yang terjadi di Mercedes Formula 1 ketika Nico Rosberg dan Lewis Hamilton bersaing. Ya, tim memang tetap juara, tapi salah satu pembalap harus rela mengorbankan segalanya. Bedanya, Bagnaia tidak punya power sebesar Rosberg untuk melawan Marquez. Dia kalah di segala lini, karisma, pengalaman, bahkan agresivitas. Dan mari kita bicara soal masa depan Ducati. Kalau Marquez berhasil membawa gelar dunia, tentu tim akan makin condong padanya. Semua mekanik, semua engineer, semua strategi akan diarahkan untuk mendukung Marquez. Bagnaia akan semakin tersingkir. Dan ini bukan sekadar prediksi, tapi logika sederhana dunia balap. Tim selalu berpihak pada pemenang. Tidak ada tempat untuk mereka yang gagal memberi hasil maksimal. Jujur saja, saya melihat kehadiran Marquez ini adalah blunder besar buat Bagnaia. Dia mungkin awalnya berpikir bisa menjadi partner seimbang. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah siap menghadapi badai sebesar ini. Sekarang, dia seakan terjebak di dalam neraka indah Ducati. Indah karena motornya kompetitif, tapi neraka karena rekan setimnya adalah predator yang tidak pernah puas. Satu hal yang harus diingat, Bagnaia bukan pembalap jelek. Dia punya kualitas juara, terbukti dengan 2 gelar dunia.
Tapi kualitas itu tidak akan pernah bisa keluar selama dia berada dalam bayang-bayang Marc Marquez. Semua prestasi masa lalu akan pudar, diganti narasi baru bahwa Bagnaia hanyalah korban dari kebesaran Marquez. Dan percayalah, sejarah hanya akan mengingat pemenang, bukan mereka yang tergerus. Banyak fans Ducati sekarang mungkin sedang berdebat. Ada yang bilang, kehadiran Marquez membuat tim makin kuat. Ada juga yang menilai Bagnaia harus sabar. Tapi menurut saya, kesabaran bukan solusinya. Karir pembalap itu singkat, dan waktu emas tidak akan datang dua kali. Kalau Bagnaia tidak mengambil keputusan berani sekarang, dia akan menyesal seumur hidup. Sekali lagi, ini opini saya, Marc Marquez adalah racun buat Bagnaia. Racun yang tidak terlihat, tapi perlahan membunuh karirnya dari dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi. Lebih cepat lebih baik. Ducati mungkin akan kehilangan keseimbangan, tapi itu urusan tim. Yang jelas, Bagnaia harus memikirkan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, dunia MotoGP itu kejam. Tidak ada ruang untuk yang setengah-setengah. Bagnaia harus memilih, bertahan di Ducati sebagai bayangan, atau pergi mencari cahaya di tempat lain. Dan saya yakin, kalau dia berani, dia masih punya kesempatan untuk bangkit. Tapi kalau dia ragu, maka kisahnya hanya akan jadi catatan kaki di era kejayaan Marc Marquez bersama Ducati. Dan ketika itu terjadi, kita semua tahu siapa yang harus disalahkan. Bukan Ducati, bukan fans, tapi dirinya sendiri yang terlalu lama bertahan di zona nyaman, padahal racun sudah meresap ke dalam tubuhnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, minggatlah, Bagnaia. Selamatkan dirimu sebelum terlambat. Karena Marc Marquez bukan sekadar rekan setim. Dia adalah racun yang perlahan tapi pasti akan mengakhiri kariermu. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious, impatient